Al-Maidah 12-18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada surat Al-Maidah ayat 12. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara kamu, di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu, sungguh jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Arti pinjaman yang baik adalah menginfakkan harta untuk menunaikan kewajiban dengan hati yang ikhlas. Pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antara kamu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Pada ayat ini Allah mengatakan Allah telah mengangkat 12 pemimpin di antara mereka. 12 pemimpin ini adalah pemimpin-pemimpin suku dari 12 keturunan dari Nabi Yakub. Ayat 13. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ayat 14. Dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Ayat 15. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Ayat 16. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Asbabun Nuzul ayat 15-16. Ikrimah mengatakan bahwa kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang Yahudi yang suatu hari mendatangi Rasulullah dan bertanya tentang hukum rajam. Kemudian Rasul bertanya, siapa yang lebih mengetahui di antara kalian? Mereka menunjuk Ibnu Surya. Rasulullah pun menyumpahnya dengan zat yang menurunkan Taurat kepada Musa dan yang mengangkat gunung Tur Sinai, serta dengan perjanjian-perjanjian yang ditetapkan atas mereka hingga ia gemetar. Ibnu Surya berkata, sesungguhnya ketika banyak orang yang dibunuh karena melakukan zina, kami hanya menghukum pelakunya dengan cambuk 100 kali dan kepalanya digunduli. Kemudian Rasul menghukum pelaku zina dengan hukum rajam. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Ayat 17. Sungguh telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Asbabun Nuzul ayat 17. Anas bin Malik menuturkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum Nasrani yang mempunyai kepercayaan bahwa Nabi Isa adalah anak Allah. Mereka berkata, sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Mereka sombong terhadap Rasulullah dengan anggapan mereka itu. Hadis riwayat Ahmad. Ayat 18. Orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang dia kehendaki, dan menyiksa siapa yang dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, dan kepadanya semua akan kembali. Asbabun Nuzul ayat 18. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Nu'man bin Qusay, Bahar bin Umar,
dan Sasi bin Adi yang suatu hari mendatangi Rasulullah dan berbincang-bincang. Kemudian beliau mengajak mereka untuk mengesahkan Allah dan memperingatkan mereka dari siksa Allah. Mereka pun berkata, "Hai Muhammad, kau tidak perlu menakut-nakuti kami. Demi Allah, kami adalah anak-anak Allah dan kekasihnya." Ibnu Ishaq. Nubuat kedatangan Rasulullah Al-Maidah 19. Keser yefu alihem roh ha Ahmed, ruh kebenaran qadarullah. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Ibrani, ruh ha Ahmed. Ada nggak? Ada nggak? Terdiam. Ismuhu Ahmad, ruh Ahmed. Yohanes 16:13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Maidah ayat 19. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Asbabun Nuzul ayat 19. Ibnu Abbas mengatakan bahwa suatu ketika Rasulullah berdakwah kepada orang-orang Yahudi agar mereka memeluk Islam. Namun mereka menolak ajakan itu. Dalam kesempatan itu Muaz bin Jabal dan Sa'ad bin Ubadah berkata kepada mereka, "Wahai Yahudi, bertakwalah kepada Allah. Demi Allah, sesungguhnya kamu mengetahui bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Karena zaman dahulu kamu pernah menjelaskan sifat-sifat beliau sebelum diutus menjadi Rasul, dan ternyata itu sesuai dengan Muhammad." Rafi bin Huraimah dan Wahab bin Yahuza, orang Yahudi tersebut, "Kami tidak pernah menjelaskan seperti apa yang kamu jelaskan itu. Allah tidak menurunkan kitab lagi setelah Taurat dan tidak pernah mengutus Nabi setelah Musa. Lalu turunlah ayat ini." Hadis riwayat Ibnu Ishaq. Dalam kitab Taurat dijelaskan bahwa akan dibangkitkan seorang Nabi seperti Musa yang mempunyai sifat indah ataupun terpuji. Bahasa indah ataupun terpuji ini dalam bahasa Ibrani adalah Muhammad atau Mehmet. Nah, ini tertulis dalam kitab Ulangan 18:18. Kemudian dalam Yohanes 16 ayat 13, roh kebenaran, akan datang roh kebenaran. Dalam bahasa Ibrani ini disebut roh ha-Ahmed. Roh kebenaran disebut roh ha-Ahmed. Begitu juga dalam kitab Injil Kidung Agung 5 ayat 16 ada kata yang mengatakan Mahmad ataupun Mahamad. Nah, ini artinya adalah indah ataupun terpuji. Kitab Ulangan dan kitab Yohanes ini ataupun Kidung Agung ini menjelaskan bahwa akan datang seorang rasul yang menggantikan Nabi Musa. Tetapi Nabi Isa tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai orang yang indah ataupun terpuji. Sehingga ini jatuh kepada Nabi Muhammad sesuai juga dengan perkataannya kata Ahmed yang artinya terpuji, ataupun Muhammad, Mahmed ataupun Ahmed. Demikian sebagai penjelasan ayat 19 surat Al-Maidah ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan dulu. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal yang akan datang. Pak, tahu nggak kalau ini ditranslate ke bahasa Ibrani jadinya apa? Keser yefu alihem roh ha Ahmed, ruh kebenaran qadarullah. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Ibrani, ruh ha Ahmed. Ada nggak? Ada nggak? Terdiam. Ismuhu Ahmad, ruh Ahmed. Yohanes 16:13. Ada?